Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh kesepuhan ingkang kula hormati, para romo yai, ibu nyai, asatidah ingkang kula hormati, para pengurus masjid ingkang kula hormati, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kumpul, bisa muwajahah, bisa silaturahim. Insyaallah sedaya jamaah, bapak, ibu selalu dalam keadaan sihah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Salawat dan salamnya kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kajian kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an qala man ahabba Allah ahabba man ahabba Allah ta'ala. Man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala. Wa man ahabba man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillah. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pagi ini kula nyampaikan satu hadis atau satu nasihat yang menika saking Sufyan bin Uyainah. Dawuhipun beliau, man ahabballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ahabba man ahabbahullah,
maka orang itu akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jadi tanda-tanda kita semua ini, kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita mencintai orang yang cinta kepada Allah atau mencintai orang yang dicintai Allah. Pertanyaannya, kula sedaya kita semua cinta ndak sama Allah? Cinta? Cinta asli napa cinta palsu? Hah? Cinta tenan nopo cinta monyet? Awas loh, kita ada di rumah Allah. Saat ini kita lagi disyuting sama Allah, diawasi sama Allah, dilihat oleh Allah. Jadi kata beliau, kalau seseorang itu cinta kepada Allah, maka orang itu akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, dan orang itu akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Siapa yang dimaksud orang yang dicintai Allah dan cinta kepada Allah? Ada satu keterangan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi kata Allah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tapi yang dimaksud aku di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Allah, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, balasannya dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan menyintai kalian. Yang kedua, Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ibu, bapak, nyuwun pangapunten. Kita duduk di tempat ini, mudah-mudahan kita dicintai Allah. Dan pulang dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lalu yang kedua, orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah niku siapa? Al-ulama was-salihin, para alim ulama dan orang-orang soleh. Lah ulama niku sinten us? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewaris Nabi. Lalu ulama yang mana us yang perlu kita cintai? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengajak kita dekat kepada Allah, ulama yang mengajak kita untuk selalu melakukan sunnah-sunnah Nabi. Karena sekarang banyak mengaku ulama, tapi kalau ada ulama kok malah menjadikan kita jauh dari Allah, kok malah menjadikan kita menciptakan permusuhan di antara kita, jangan dekatin. Karena ulama niku hatinya hanya untuk Allah, hatinya untuk Kanjeng Nabi, hatinya untuk umat, agar mereka dekat kepada Allah, dekat kepada Kanjeng Nabi. Itu saged dipahami ini. Nyuwun pangapunten sakderenge. Kita sebagai orang muslim, ibu, bapak, nyuwun pangapunten.
Mungkin panjenengan yang ahli YouTube, ahli medsos, ahli sosial, ahli Facebook, TikTok, IG. Nyuwun pangapunten, ketika kita buka isinya patuh, tengkar, musuhan, dan lain sebagainya. Gini wong ini yang ahli. Mula kula nyuwun pangapunten, ayo kita dekatin ulama. Jangan jauh dari ulama. Mungkin kita bukan ulama, siapa tahu anak putu kita ada yang jadi ulama. Amin Allahumma amin. Yang kedua, orang soleh. Orang soleh niku siapa us? Orang soleh itu orang yang selalu bagaimana mengonsep hidupnya lebih baik daripada yang kemarin. Akhirnya apa? Ibadah rajin, sedekah rajin, baca Al-Quran rajin, sholat sunnah rajin, silaturahim rajin. Artinya orang-orang soleh itu yang terdapat dalam jiwanya sing jenengi benci, kecewa, dendam, mangkel gak ono. Itu namanya orang soleh. Kok masih ada, nyon pangapunten sak dereng ini, kok misalnya ada orang ngaku soleh, kok ternyata kehidupannya tertanam dalam dirinya benci, dendam, mangkel, pegel, kecewa, dereng soleh. Mungkin jenenge tok sing soleh, utawa untuni soleh. Lenya pangapunten, lek untu rada nongol sidik niku untu napa jenenge? Gingsul. Tapi kalau di daerah Jawa Timuran niku bukan untu gingsul, tapi untu soleh. Disebut untu soleh. Untumu soleh le, untu nitok. Jadi orang soleh niku tidak ada yang namanya benci, dendam, mangkel, dan lain sebagainya. Orang soleh itu hanya berusaha dirinya itu mengonsep untuk agar lebih baik daripada yang kemarin. Itu saja. Nah kita sedoyo yang duduk di tempat ini, ayo bareng-bareng, sareng-sareng. Bagaimana kehidupan saat ini, minggu ini, Senin besok, Selasa besok lebih baik daripada minggu kemarin, Senin kemarin, Selasa kemarin. Nggih? Halo? Siap? Kok lemes? Siap. Ya, tidak bisa dengan hanya diucapkan, tapi harus dengan praktek. Nyon pangapunten. Teori ini kok gampang, tapi ketika praktek sulit. Gini wong nggih. Ada seseorang bilang, "Yuk, apa? Sabar." Pak D, sabar. Awak motok sing ngongkon sabar. Iki lho. Praktek itu sulit. Kalau tidak timbul dari keinginan, kemauan, tidak mungkin. Tapi kalau yakin semua yang duduk di tempat ini, insya Allah termasuk orang-orang yang istiqomah, termasuk orang-orang yang bisa mengonsep hidupnya lebih baik daripada yang kemarin. Nyon pangapunten. Sebagian orang pasti punya masa lalu. Nggih. Sebagian orang pasti punya masa lalu. Tapi semua orang
pasti ingin punya masa depan. Leres? Halo? Kadang-kadang orang tua kepada anaknya bilang, "Duk, mungkin ibu ora iso ngai apa-apa, Duk. Bapak ora iso ngai apa-apa, Le. Muga-muga awakmu luwih apik saka aku." Ngoten to? Halo? Lho kula niki kula matur seperti ini, kula niku terkaca-kaca atau terobsesi, terinspirasi dengan dauhnya bapak kula, ibu kula. Kula niku sakderenge mondok, abah kula bilang, "Le, kuwi mondok kok liya ilmu sing akeh. Bapak wis bodoh nah, ora iso apa-apa. Awakmu harus lebih daripada saya." Itu orang tua. Gini bang, berarti ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Gini bang. Nah, kalau terekam sampai sekarang terekam. Akhirnya kalau saat ini punya anak, saya juga bilang sama anak saya yang perempuan, "Nduk, kuwi ngaji yo nak, sing alim, sing pinter. Lah iso Al-Qur'an hafal kendo. Abi sudah ra iso maca Al-Qur'an, Abi belum hafal Qur'an. Lek maca saged, tapi lek hafal dereng. Kamu yang bisa hafal. Anak kula sing lanang nggih ngoten." Yang kedua, jadi nyuwun pangapunten, kita itu sebagian punya masa lalu, semuanya kita ingin punya masa depan. Insya Allah masa depan kita, anak putu kita, semuanya menjadi masa depan yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Jadi ibu, bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau memang kita cinta kepada Allah, cintai orang yang cinta kepada Allah dan cintai orang yang dicintai Allah. Siapa? Ulama, orang soleh. Insya Allah kita mungkin siapa tahu memang mungkin kita bukan ulama, kita bukan orang soleh, tapi kalau kita cinta kepada ulama, cinta sama orang soleh, yakin kita semuanya juga akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man ahabbahu Allah taala ahabba ma ahabba fillahi taala. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka orang itu akan mencintai amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang dicintai Allah. Maka orang itu akan cinta terhadap perbuatan-perbuatan orang yang mencintai Allah. Artinya apa? Artinya kelakuan-kelakuani para alim ulama, para orang-orang soleh yang pasti beliau-beliau yang betul-betul dicintai Allah mempunyai amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, dan pasti mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana cara Nabi niku bertingkah laku, bagaimana cara Nabi niku berucap, bagaimana cara Nabi niku bermuamalah. Itu berusaha setiap harinya itu nyuwun pangapunten. Misalnya contoh, Nabi sholat duha. Nah, kita itu berusaha ingin meniru Nabi dengan cara apa? Sholat duha. Nah, kita tidak mungkin langsung untuk pelajaran dari Nabi, kecuali pelajaran atau perintah sholat duha niku dari guru kita. Dulu mungkin kita ngaji sama guru, kok gurunya bilang ayo sholat duha. Nah, guru kita niku pasti juga dapat informasi dari gurunya. Gini bang,
gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai nyambung kepada Rasulullah. Sholat tahajud, sholat witir, sholat taraweh, sholat istikharah, sholat isyraq, sholat awwabin. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lalu siapa setelah Kanjeng Nabi yang melakukan? Para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, terus ulama, sampai ke guru kita, nyampe ke kita. Ini namanya kalau kita istiqamah dan kita melakukannya, berarti kita cinta kepada amalan orang yang cinta kepada Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat cintanya Allah, nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kita ibu-ibu semuanya, Bapak, kita ini berharap atau berkeinginan bagaimana kita mendapat cintanya Allah. Kalau cinta manusia biasa, tapi yang paling penting cintanya Allah. Nggak gampang nih, sulit. Awake dhewe niku pingin cintanya Allah nggak gampang. Butuh latihan, butuh riyobo, paling tidak satu. Berdamailah dengan diri sendiri. Halo? Siap berdamai dengan diri sendiri? Loh, maksudnya berdamai dengan diri sendiri niku pripun? Jangan sombong, jangan iri, jangan dengki, jangan rakus. Pokoknya kula niki sampun matur nuwun, pokoknya sing penting nang awake dhewe niku los dol ora rewel. Siap? Halo? Bu? Kok kayak nesu? Los dol ora rewel. Loos, kok bisa gitu? Modalnya satu. Apa us? Cinta. Modalnya satu, cinta pada diri sendiri, cinta keluarga, cinta orang lain, cinta orang yang dekat kepada orang yang cinta kepada Allah. Tapi nyuwun pangapunten, kok tiap hari isini perengat-perengot. Halo, aku ngerti kok ini sing meremotake aku. Kuwi merepoti aku. Kok misalnya pangapunten, tiap hari kok isini perengat-perengot, nesu, marah, geting, benci, dendam, terus apa meneh? Jangan harap hidupnya akan tenang. Halo? Siap damai? Kok cik insya Allah? Berarti ada dendam. Saya ngomong insya Allah ada dendam. Ayo, siap damai? Kok lemes? Siap. Berarti cik ora ikhlas. Siap damai? Damai karo sapa? Damai kali sinten? Dengan diri sendiri. Ya Bu ya, Pak nggih. Jangan marah. Jangan pegel, jangan benci, jangan nesu. Nanti panjenengan lakukan saja sehari tok wae. Tidak ada marah,
Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada apa nih, sombong. Sehari latih. Dan jenengan rasakan, ya Allah, bakno tenang. Tenang. Lho kula niku matur ngoten niku kula praktek. Tak praktekno. Mulai pulang dari umroh niku. Kula niku nggo ngopo? Nesu yo ngopo? Yo nesu biasa ada. Namanya manusiawi, nggih. Misalnya ibu nesu karo bojo, nesu karo anak, bapak nesu karo bojo, nesu karo anak. Ojo suwe-suwe. Jangan lama-lama. Guru kula matur, marahmu nak, jangan lama-lama nak. Kata guru kula, biar ibadahmu ki tenang. Amal baikmu ki ketompo. Tapi kalau ala marahmu lama, nesumu suwe, sampai bertahun-tahun, sampai jidatmu itang, sujud tumplak camplek, udak tunggu, tidak ada apa-apanya. Dan nyuwun pangapunten nih, nyuwun pangapunten. Artinya apa? Artinya kita yaitu tadi tenang, damai, slow, no respon, tidak ada respon. Mau orang A sampai Z monggo. Yang penting awake dhewe ampun, nggih. Halo. Dinesoni wong gak apa-apa. Yang penting awake dhewe ojo nesu. Siap? Siap? Tenane. Wong dinesoni tanggane wae bales nesu. Ngene apa nggih? Lah ngaku to? Teko sing endi? Dinesoni tanggane melok nesu. Digeting tanggane melok geting. Dinesoni digeting terserah. Sing penting kuncinya satu. Bapakku, ibuku ojo sampai geting nang aku. Oh, niki. Sing penting bapakku, ibuku ojo sampai geting nang aku. Lho pripun us? Dalile wonten. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah itu akan ridho kepada kita. Allah itu akan cinta kepada kita. Allah itu akan sayang kepada kita ketika kita dapat cintanya orang tua, kasih sayang orang tua. Tapi maaf, ketika orang tua geting nang awake dhewe, nesu nang awake dhewe, marah-marah nang awake dhewe, jangan harap kita dapat ridhonya Allah dan kasih sayang Allah. Ibu-ibu, Bu, sampun diunjuk. Oh, pun telas. Kula dereng nih. Ridhonya ibu bukan di orang tua lagi, sebagai istri. Ada di mana ridhonya? Ridhonya istri di mana? Loh, kok orang ngomong nih? Ridhonya istri ada di mana? Di Kok sing jawab si cilurut tok? Leoni berarti patuh terus karo suami gitu. Ridhonya istri ada di suami. Lek pingin panjenengan dapat kasih sayang Allah, dapat cintanya Allah, khusus yang ibu-ibu, dapat cintanya suami dulu, dapat ridhonya suami dulu. Kula kan asring matur teng mriki,
Ibu-ibu sering-seringlah minta ridho sama suami. Nggih? Jangan hanya minta. Halo. Saya dari dulu sering tak sampaikan ke mriki. Coba ajungkan tangan sing sering minta ridho sama suami siapa? Ayo, ayo, halo. Baru satu, yang lain. Ayo. Enggak ono. Lah. Kalau bapak-bapak ini riba kita di orang tua, Pak. Di orang tua, Bu. Tapi kalau istri ada di suami. Oke? Nanti kalau pulang dari pengajian, suaminya dekatin, Assalamualaikum Mas, diambil tangannya, dicium. Siap, ambil tangannya. Suaminya bilang, kok tungaren nih? Cara menciumnya tangan tuh gini, dicium, bukan taruh di batuk, bukan gitu, cium, bukan gitu, cium, bukan gitu, cium waktu hidayat tok. waktu hari raya